Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa juga loncengnya ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan media untuk belajar akhlak yang baik menuju akhlak Rasulullah. Amin. Amin. Ustaz, ini kalau ngobrol di penyakit nih, penyakit itu kan datangnya dari Allah, Ustaz ya. Datangnya dari Allah. Nah, ketika memang seseorang itu terkena penyakit, kata Ustaz, di bawah 45 sama orang tua, di atas 45 sama pasangan, Rata-rata ya. rata-rata. Dan rata-rata juga yang datang ke sini, rata-rata. Ketika sudah ada penyakit di bawah 45 dengan dosa orang tua, entah kebetulan atau semacamnya, orang tersebut pasti tidak hanya berbicara kesehatan masalah medis, Ustaz. Apakah memang orang itu sudah satu paket antara penyakit medis dengan jin atau gimana, Ustaz? Kayak misalnya gini, orang kesel sama bapaknya, misalkan ada pembengkakan jantung gitu, Ustaz ya. Ada pembengkakan jantung. Kemudian kau datang ke sini disertai dengan kerasukan. Itu sebetulnya keterkaitannya gimana sih, Ustaz? Prosesnya itu bisa begitu? Jadi kalau ini saya ngamati ya, karena ini bukan ketetapan yang saya hakiki gitu ya? Ya jelas yang saya pelajari. Proses pelajari. Ya kalau mamanya dia marahnya disimpan, udah disimpan, nah itu jantungnya bengkak, insya Allah ya. Tapi kalau dia datang ke sini penyakit fisiknya ada, kemudian dia kesurupan juga, nah ini beda biasanya. Jadi di Indonesia ini memang banyak hal yang terjadi, Mas. Jadi tentang dia dulunya waktu kecil punya ilmu, dia belajar berilmu, dia ngamalin sesuatu, banyak sekali di Indonesia itu udah banyak sekali deh. Jadi amalan itu sudah membudaya ceritanya. Amalan itu nanti ya diyakini bisa ini bisa itu. Amalan itu bisa kebal, bisa untuk nyari cewek, bisa untuk datang rezeki katanya. Ya, selama ini saya tidak pernah tahu dalilnya. Dalil ya jelas ya. Itu nggak tahu, tapi nggak pernah tahu gitu maksud saya. Tapi itu membudaya sehingga ya saya tahu sih sebenarnya secara prinsip tahu apa yang dia lakukan itu tahu. Tapi dalam dalil nggak ada gitu. Jadi ada bedanya di sini ya, antara benar-benar Islam yang bersih sama yang Islam sih tapi kotor gitu, diracuni dengan amalan tidak ada dalilnya, dipergunakan untuk melet orang, pergunakan untuk nyandet orang, dipergunakan untuk biar kaya, biar laris, biar dapat jodoh, namanya seperti banyak sekali lah yang begitu. Dan itu diajarkan oleh banyak saudara-saudara kita, diajarkan. Nah, kalau yang begitu-begitu biasanya nanti masuklah ilmu. Jadi kalau memang sudah membaca-baca amalan-amalan itu biasanya masuk ilmu. Karena sesuatu ilmu itu atau jin itu masuk, atau ilmu itu masuk memang khususnya ilmu yang bukan syariat ya, bukan dengan dasar agama, itu biasanya yang masuk itu jin. Apapun dia baca, selama itu tidak ada tuntunan dari sunnah Rasul, ya yang masuk pasti jin. Pasti itu jin. Ya, nggak pasti jin. Gitu. Nah, disinilah keutamaan. Cobalah kalau kita baca Quran tuh niatnya satu lillahi ta'ala. Nah, itu yang memang nggak ada yang masuk. Niatnya lillahi ta'ala. Niatnya itu Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu betul-betul karena Allah, jadi nggak ada keinginan duniawi sedikit pun. Nah itu nanti akan mendatangkan pahala. Jadi tidak sekedar baca Quran aja, baca Quran meniatkan Allah Ta'ala, baca Quran untuk memperbaiki diri kita sendiri, itu kan beda ya, itu ya beda dengan baca Quran ingin untuk sombong dan sebagainya. Nah inilah yang akan menjadikan ada yang masuk. Nah pada waktu ada yang masuk terus, kemudian dia sakit sesuatu yang nggak sembuh, momennya dia sakit, kata dokter asam lambung, atau kata dokter ini telat makan, atau banyak lah yang
urusannya di lambung itu hanya seperti itu, tapi nggak pernah sembuh, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pernah sembuh. Pasti dia mencoba untuk mencari jalan keluar yang lain, salah satunya mencari orang pintar atau apa aja yang dia cari untuk menyembuhkan. Nah yang begitu itu malah nambah-nambahin persoalan dia nantinya, sehingga dimasukkanlah ilmu baru ke tubuhnya, padahal di dalam tubuhnya ada ilmu. Nah, bentrok pakai tersebut ya. Nah ada yang mamanya nggak bentrok, ada karena ilmunya dia dengan ilmu yang baru dimasukkan ini nggak ketemu di satu titik di tubuhnya orang tersebut, jadi nggak terlalu chaos, walaupun nggak nyaman juga sih sebenarnya. Nah sehingga pada waktu dia terkena sakit fisik dia kesurupan. Nah kenapa kesurupan? Nah pertama kan nggak enak badannya, nggak enak kan, dia tambah cari orang pintar dia. Orang pintar nggak bisa ke dalam tanda kutip itu ustadz. Ustadz nggak bisa malah kesurupan, kan begitu nih biasanya ya, dibaca-bacain sama aja sih. Tambah kesurupan, sekali surupan, 2 kali kesurupan, 3 kali kesurupan, terus kesurupan. Akhirnya dia capek juga, dia nggak mau ke ustadz itu atau ke ustadz yang lain. Dia coba ustadz yang lain, sama aja kesurupan. Nah akhirnya kan persoalan jadi tambah rumit sebenarnya. Makanya di situ kalau di siraman kolbu kan ada ilmunya dia, ada pengobatannya juga, ada amalan-amalan yang lain yang memang dia baca niatnya bukan karena Allah. Makanya di situ harus dikeluarin semua biar selesai. Cara ngeluarinnya doalah pada Allah Ta'ala, cara ngeluarinnya gimana? Mohon pada Allah Ta'ala. Semuanya kan kita serahkan pada Allah. Nah itu juga harus seperti itu. Karena apa? Pada waktu kayak saya menyerahkan pada Allah Ta'ala, memang saya pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini ada saudara saya begini, tolong aku mohon kepada agar ya seperti itu. Iya, sehingga kalau dia itu betul-betul umpamanya ada tambahan, umpamanya dia sakitnya di umur di bawah 45 atau di bawah 50, dia berarti ada kesalahan dengan orang tuanya. Nah dia mau nggak, dia mau minta maaf nanti pada orang tuanya. Kalau dia mau, kemudian mau nggak dia continue untuk continue untuk minta maaf nantinya kepada orang tuanya. Sini Pak Haji, sini Pak Haji, sini, minta maaf dengan tulus kepada orang tuanya, sehingga itu nanti akan menjadikan masalah-masalah dia akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Iya, jadi harus paham bagaimana dia itu bersalah kemudian taubat. Ada dalilnya. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah dalam ampunan Allah. Itu sudah jelas sekali bahwa kita disuruh tobat kepada Allah Ta'ala. Nah tobat juga nggak bisa sekali 2 kali, terus continue seperti itu. Makanya kalau maunya disiram kolbu kan Mas Bobi sering lihat kok langsung bisa sembuh, padahal udah bertahun-tahun seperti itu. Ya itu karena Allah juga. Karena kenapa Allah langsung memberikan, ya kali dia faham, ngerti ketulusannya, kembali ke hatinya, dia tulus mau beneran. Kalau umumnya dia masih kurang tulus, Ustaz mau kemana sih ini Ustaz? Belum, saya make up dulu. Ustaz make up sendiri. Berarti Pak Ustaz, kalau misalkan Pak Ustaz bilang tadi bahwa diberikannya amalan, diberikannya bacaan-bacaan itu sudah membudaya dan mengakar. Berarti rata-rata orang kita nih Pak Ustaz punya potensi untuk itu, berarti untuk rata-rata ya kan? Karena itu hampir menjadi tradisi di mana gitu ya. Kasih amalan dibaca, sekali waktu dia ada kesalahan mungkin dipendem, jadi kolaborasi maksudnya. Iya. Karena kalau saya itu berpikir ringkas saja. Berpikir kalau orang baca Quran harusnya tidak ada jin yang masuk, itu otak saya begitu. Harusnya seperti itu, karena Quran ini memang diturunkan di dunia untuk akhirat. Jadi nggak ada jin yang ikut kolaborasi di sini, itu harusnya nggak ada. Kalau ada jin yang ikut kolaborasi berarti niatnya dia salah, hanya itu. Kalau niat seseorang itu sudah salah, Mas, kasihan besok di akhirat tuh dapat apa di akhiratnya? Bukan saya mau sok pinter loh. Karena pada waktu dia baca Quran nggak taunya jin itu pada masuk ke tubuhnya loh. Berarti ini dia nggak ada niat karena Allah Ta'ala. Iya. Nah kalau sudah begitu, padahal dia baca udah puluhan tahun, bisa 30, 40, 50 tahun dia baca. Nah akhirnya kan kosong. Kenapa orang
mengambil amalan dari ayat Al-Quran. Sebetulnya kesalahan dari mana sih Pak Ustadz? Apakah orang itu nggak paham? Oh mungkin artinya begini untuk menjauhkan dari jin, ini dibaca. Apa gimana? Kenapa orang bisa berawal untuk menggunakan itu sebagai amalan untuk tujuan tertentu? Kenapa sebetulnya? Ya, satu karena memang ketidaktahuannya dia sendiri tentang agama. Yang kedua juga diiming-imingin. Nah, yang iming-imingin kadang-kadang ya orang-orang kayak saya begini. Ngiming-ngimingin kan ya akhirnya kan kepingin juga di akhirnya. Nah kalau kepingin gimana? Kan akhirnya dia, oh ya ini kan yang ngasih Ustadz kan gitu. Nah kan susah juga kata. Tapi ya kalau saya sih ya, hidup itu kan memilih ya. Orang mau meninggal pun memilih dia itu jalannya. Mau meninggal dengan su'ul khatimah atau husnul khatimah, itu memilih dia sendiri. Nah disinilah yang harus kita ketahui, dan kita sadari. Contoh namanya, ini mau kemana nih? Mau ke akhirat atau kita sengsara nih? Sebenarnya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa terus-menerus, ya kita nanti bisa menjadi su'ul khotimah. Jelas itu sudah sangat jelas. Jadi kalau kita itu hanya mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah, doa yang seperti itu nggak akan bisa menjadi acuan dia akan masuk surga juga sebenarnya. Seperti itu, nggak bisa menjadi acuan masuk surga langsung, maksud saya ya. Iya. Ini langsung ya. Tapi kalau memang seorang muslim, iyalah pasti masuk surga. Cuma kapan? Nah itu kita nggak tahu. Kenapa seperti itu? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu, maksudnya ke dalam kebinasaan. Berarti di sini kata-kata yang sangat halus sekali. Seorang yang mati atau seorang yang meninggal itu bisa aja memang dari perbuatan tangannya dia. Dari ayat ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu, berarti dosa, ke dalam kebinasaan. Berarti ini yang disoroti dosa. Makanya kata selanjutnya wa asyinu, dan berbuat baiklah. Nah ini sudah jelas. Satu lagi, ketika orang meninggal baru dikuburkan, doa yang pas. Kadang-kadang gini Ustaz, mudah-mudahan diterima di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, diterangkan. Itu betul seperti itu atau nggak apa-apa doa seperti itu? Nggak apa-apa. Kalau doa seperti itu nggak apa-apa. Cuma tetap Allah itu kan memilih. Siapa yang berdoa, ada dalilnya, enggaknya, kan gitu nih. Iya. Siapa yang berdoa ini keluarganya, anaknya, atau orang lain yang berdoa, kemudian dalilnya ada enggak. Nah dalam mereka yang berdoa ini dalilnya ada apa enggak, kan gitu. Dilihat siapa yang berdoa. Iya, dilihat siapa yang berdoa, dalilnya ada apa enggak. Kemudian dilihat setelah itu sudah klop, dilihat satu lagi, amal solehnya cukup apa enggak. Untuk kabulnya doa itu kan tetap ada itu, seperti itu. Jadi bisa jadi dari sekian banyak keluarga besar, belum tentu semuanya itu doa tersebut dikabulkan. Belum. Karena memang yang kenapa Allah itu menceritakan salah satu doa yang bisa sampai itu adalah doa anak yang soleh. Nah ini soleh itu bukan di mata manusia loh, di mata Allah loh soleh itu. Soleh kelihatan dia sholat gitu ya, tapi kalau hatinya di sini tidak baik, dia selalu curiga sama orang tuanya, dia selalu curiga sama saudara, sama dia nggak soleh. Yang ukur soleh itu Allah. Jadi bukan manusia. Kalau yang ukur manusia, semua orang Islam kelihatan soleh. Oke, dari penampilan bisa dia soleh. Iya, nah dari penampilan kelihatan dia soleh, walaupun namanya itu soleh. Atau dia soleh beneran karena namanya soleh.